Halo anak-anak, selamat pagi buat kita semua, serta salam sehat buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang maha baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, Bapa, hingga pada hari ini kami semua dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau tahu kami akan melakukan pembelajaran daring, kiranya Engkau melindungi dan memberkati kami semua. Berikanlah kepada kami kesehatan dan juga rahmat-Mu supaya kami sehat dan selalu semangat dalam menerima pembelajaran dari Bapak dan Ibu Guru. Kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan dapat belajar seperti biasa ke sekolah. Semoga wabah corona ini cepat berlalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran ketiga dengan materi menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui, mengetahui masalah dan menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar di samping. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah sekolah Dayu. Mari kita baca wacananya. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap harinya daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun, selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa 50 helai, berapa kemungkinan banyak daun yang gugur dan tersapu? Tentukan daun yang gugur dan yang tersapu. Nah, anak-anak, di sini kita dapat melihat bahwa kewajiban penjaga sekolah adalah membersihkan lingkungan sekolah. Salah satunya adalah menyapu halaman ataupun pekarangan sekolah. Di sini dapat kita melihat bahwa di sekolah Sidayu ada pohon besar yang setiap hari daunnya selalu berguguran. Maka penjaga sekolah kewajibannya untuk menjaga kebersihan sekolah dengan menyapu, mengambil daun-daun, mengumpulkan daun-daun yang berjatuhan. Pokoknya bagaimanalah supaya sekolah itu bersih, asri dan nyaman. Nah, di sini kita akan menentukan berapa kemungkinan banyak daun yang gugur dan yang tersapu. Karena dikatakan di sini daun yang tersisa adalah 50 helai. Saat penjaga sekolah menyapu halaman sekolah, dari daun yang jatuh di pohon itu tersisa 50 helai. Maka berapakah kemungkinan daun yang gugur dan berapakah yang sudah disapu? Maka nih kita buat 5 kemungkinannya. Banyak daun yang gugur dikurang banyak daun yang tersapu sama dengan banyak daun yang tersisa
yang tersisa ini sudah ditentukan yaitu 50. Maka, nah, di sini Ibu akan berikan contohnya. Banyak daun yang gugur adalah 100, banyak daun yang tersapu adalah 50, maka daun yang tersisa adalah 50. Nah, di sini ya tidak berpatokan. Ini terserah atau tergantung kepada kita. Berapakah kita buat angka pada daun yang gugur? Berapa angka pada daun yang tersapu? Tetapi banyak daun yang tersisa harus 50 helai. Nah, contoh yang kedua lagi, Ibu lanjutkan. Banyak daun yang gugur 80, banyak daun yang tersapu 30. Contoh yang ketiga, banyak daun yang gugur 125, banyak daun yang tersapu 75, maka banyak daun yang tersisa 50. Contoh keempat, banyak daun yang gugur 200, banyak daun yang tersapu 150, banyak daun yang tersisa 50. Contoh terakhir, banyak daun yang gugur 300, banyak daun yang tersapu 250, banyak daun yang tersisa 50. Nah, jadi ya, jikalau contohnya si Natasha mengatakan, Bu, banyak daun yang gugur adalah 350 dan banyak daun yang tersapu 300, banyak daun yang tersisa 50. Nah, apakah itu benar anak-anak? Iya, benar ya. 350 dikurang 300 sama dengan 50. Nah, lalu datang lagi si Alvaro. Katanya, Bu, daun yang gugur sebanyak 270. Daun yang tersapu sebanyak 220. Maka banyak daun yang tersisa adalah 50. Ya, benar juga ya anak-anak. Nah, begitulah caranya untuk menentukan kemungkinan. Jadi, harus pas dia jika dikurangkan. Nah, Ibu Guru harapkan anak-anak sudah mengerti dengan contoh yang sudah kita kerjakan bersama. Nah, marilah kita baca wacana berikut ini. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-teman juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun-daun di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Nah, ini adalah gambarnya. Si Dayu dan juga teman-teman sedang memunguti daun yang berjatuhan dan dimasukkan ke tong sampah. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, ini dia. Sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. Kalimat yang menunjukkan masalah dalam wacana di atas adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Nah, ini dia ya. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Sebutkan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, berarti
Dalam penyelesaian masalah ini ya, disarankan agar semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, wakil guru, anak-anak ibu guru juga ya, ibu guru juga, lalu pegawai tata usaha, pegawai kantin, penjaga keamanan, penjaga kebersihan, harus selalu ikut menjaga kerapian dan keindahan sekolah. Ya, kita dapat berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita hanya bisa memungut sampah atau mengambil sampah, meletakkannya ke tong sampah, kita lakukan. Kita bisa piket, kita lakukan, ya. Kita bisa ya mengelap kaca dengan kemoceng. Ya, harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, anak-anak ibu guru ya, pada saat ini anak-anak sedang berada di rumah, maka nanti kamu boleh ya lakukan ini untuk menjaga kerapian dan keindahan di rumahmu. Ya, bisa dengan menyiram bunga setiap pagi dan setiap sore. Lalu bisa dengan menanam bunga di taman rumahmu. Bisa dengan mengelap kaca, membantu ibu, supaya ibu senang kepada anak-anak ibu guru ya. Nanti kalau anak-anak ibu guru membantu ibu atau ayah, pasti akan disayang oleh orang tua. Maka kita lakukan apa yang bisa kita berikan. Nah, anak-anak, di sini ibu akan berikan tugas untuk anak-anak. Kerjakanlah tugas dari buku LKS 3D halaman 25 kegiatan 1 nomor 1. Kerjakanlah tugas dari buku LKS 3D halaman 28 kegiatan 2. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, terima kasih atas segala perlindungan-Mu kepada kami semua, sehingga dengan gembira kami sudah belajar bersama. Kiranya Bapa, apa yang sudah kami pelajari dapat berguna dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan di dalam nama-Mu. Ya Bapa, kiranya lindungilah kami dalam melaksanakan segala aktivitas kami. Semoga Bapa, di hari-hari berikutnya kami dapat melakukan segala aktivitas kami seperti biasanya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak ibu guru. Jangan lupa tetap semangat mengerjakan tugas dari ibu guru dan juga tetap jaga kesehatanmu, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.